Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Kita akan melanjutkan bahasan kita terkait pengecoran logam. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari sisi teoretiknya terkait bagaimana kita membuat suatu cetakan dan mempertimbangkan bahan untuk membuatnya, lalu aspek pengerasan ya, dan penyusutan yang mungkin terjadi setelah kita melakukan pengecoran. Di sini yang perlu kita ketahui pertama adalah proses pengecoran ini nantinya bisa kita klasifikasikan berdasarkan jenis cetakan yang dipakai. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan cetakan habis pakai atau padanan Inggrisnya adalah expandable mold, gitu ya. Di sini nantinya yang seperti kita lihat pada pembahasan contoh dari industri logam di CPR tersebut, ya, kita lihat di situ ada sekian banyak cetakan pasir yang mereka tuangkan logam lebur, yang mana nantinya ketika produk itu sudah cukup dingin dan perlu diambil, maka cetakan tadi harus dirusak, ya, mau tidak mau pasir tadi dibongkar. Dan pada umumnya cetakan habis pakai ini yang paling populer itu memang pasir, ya, atau gips, ya, biasanya kita gunakan untuk pada saat menjaga sendi kita agar tidak bergerak misalkan, atau yang berbasis bahan perekat lainnya, intinya membentuk satu wadah rongga tadi. Yang berikutnya adalah cetakan yang kita bisa bilang permanen atau tidak bisa dibongkar. Jadi biasanya kita buat khusus dari logam, ya, karena memang kita pertimbangkan untuk digunakan berulang-ulang. Jadi nantinya mekanismenya ada otomasi dan segala macamnya, ya, biasanya memang sudah berbantuan satu sistem otomasi. Lalu juga kalau dilihat kenapa cetakan yang pasir itu harus dirusak, karena aksesnya tidak ada. Sedangkan khusus yang cetakan permanen ini biasanya kita buat dari dua bagian, atas dan bawah, atau nanti kita kenal dengan istilah cop and drag, gitu ya. Dari dua ini kita nanti bisa memahami pertama yang kemarin kita coba bahas, yaitu mengenai cetakan pasir atau perwakilan dari yang expandable yang pertama kali, yaitu kita juga sudah memahami paling tidak nantinya rongga itu kita buat dengan memanfaatkan pola tertentu. Nah, pola ini barangkali bukan dari pasir, tapi juga bisa kita buat dari kayu, plastik, ya, atau material lain, ya, yang nanti berbentuk komponen yang akan dicor. Ya, pola ini nanti akan membentuk, ya, eksternalnya pada saat logam itu mengeras, tetapi kita juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ada inti tertentu. Ya, intinya di sini kita coba membentuk produk dengan barangkali produk yang berongga, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan inti. Selain dari pola dan rongga tadi, kita juga perlu mempertimbangkan adanya yang kita sebut riser di sini. Riser ini sebetulnya merupakan penampung logam cadangan. Jadi kira-kira kalau nanti rongga itu sudah terisi dan dia akan menyusut, ya, perlahan, maka riser itu akan mengisi kembali rongga yang mengalami penyusutan tadi. Nah, setelah itu juga kita coba mempertimbangkan agar merancang logam lebur yang ada pada dalam riser itu mengalami pendinginan yang lebih lama dibandingkan rongga cetakan. Ya, karena tadi fungsinya sebagai cadangan untuk mengisi seluruh rongga. Selain itu juga kita ketahui pasir ini kita cetak biasanya dalam keadaan basah, tetapi nanti kita juga punya pemahaman ada pasir yang bisa kita manipulasi kering, gitu ya. Dan memiliki perekat untuk mempertahankan bentuk, ya, sehingga ini juga selain murah, ya, juga mudah dibentuk. Lalu berikutnya, kenapa pasir ini juga baik sekali? Karena dia punya porositas, ya, intinya punya pori-pori sehingga udara dan gas itu bisa keluar dengan mudah. Tidak seperti bahan logam yang padat sehingga kita perlu memang desain lubangnya,
gitu ya. Karena nantinya kalau udara dan gas ini tidak bisa keluar, ada beragam cacat yang akan kita bahas pada bagian yang lain. Ini adalah contoh bentuk cetakan pasir. Jadi sederhananya adalah cetakan yang paling kanan gitu ya, atau cetakan terbuka, atau kita bisa buat juga cetakan yang tertutup. Tetapi di sini nantinya kita memerlukan satu rongga dan juga ini adalah riser yang seperti tadi dijelaskan. Dan ini adalah rongga yang mesti diisi dan ini merupakan inti yang mungkin digunakan untuk membentuk bagian yang berlubang. Dan ini kita sebut bagian atas adalah kop, yang bawah adalah drag. Wadahnya ini kita sebut sebagai flask. Untuk melebur logam paling tidak ada 3 bagian yang perlu kita pahami. Pada saat melebur kita akan memerlukan energi panas. Yang pertama, panas untuk menaikkan temperatur hingga titik lebur, paling tidak dia meleleh gitu ya. Lalu berikutnya panas untuk merubah fasanya dari padat menjadi cair ya, yang HF di sini. Lalu yang ketiga adalah panas untuk menaikkan logam lebur tadi hingga didapatkan temperatur penuangan. Jadi kenapa orang itu yakin pada saat dia membawa logam lebur itu dan menuangkannya, logam tersebut tidak akan mengeras atau mendingin. Karena tadi ada aspek panas yang ketiga. Artinya temperatur tuang itu juga perlu kita pertimbangkan. Sehingga ketiga panas ini yang diakumulasikan akan cukup paling tidak menghantarkan logam lebur tadi dari tungku tadi sampai ke dalam rongga cetakan. Pada saat kita menuang, paling tidak ada 3 hal yang kita pertimbangkan. Satu, tadi yang berulang-ulang kita bahas mengenai temperatur penuangan. Di sini kita harus menentukan berapa banyak penurunan temperatur yang diperlukan hingga logam mengeras. Ya, lagi-lagi ini berdasarkan uji coba. Lalu kita juga harus memahami adanya superheat. Di sini istilah untuk memahami adanya perbedaan antara temperatur penuangan dan temperatur saat logam mulai mengeras dan selanjutnya mendingin. Yang berikutnya, selain temperatur itu sudah kita jaga, keahlian operator itu pada saat menuang juga sangat diperlukan jika memang dilakukan secara manual. Tetapi kalau berdasarkan sistem otomasi tertentu barangkali tidak menjadi satu hal yang berpengaruh. Karena kecepatan penuangan ini juga berpengaruh terhadap turunnya temperatur tadi. Jadi jika terlalu lambat, maka logam itu juga akan segera mendingin gitu ya dan mengeras sebelum mengisi rongganya. Tetapi sebaliknya pun jika terlalu cepat, maka akan menimbulkan yang ketiga yaitu turbulensi. Kita ketahui artinya ini adalah satu logam cair yang panas, sedangkan di dalam rongga tersebut juga sudah ada udara, sehingga adanya perbedaan tekanan yang tiba-tiba maka akan mengakibatkan turbulensi yang akan melawan arah dari turunnya logam lebur tadi. Sehingga kecepatan dan arah aliran fluidanya menjadi acak gitu ya. Sehingga yang berikutnya bisa menimbulkan erosi karena acak tadi kemana-mana ya, sehingga akan menekan segala arah. Lalu setelah itu juga bisa membentuk oksida logam ya yang terperangkap sehingga kualitas cornya juga menurun. Berdasarkan slide ini kita bisa menghitung beberapa waktu penuangan yang sesuai. Sebagai contoh di sini misalkan kita punya panjang sprue tadi, rongga yang akan dituang sebesar 20 cm panjangnya dengan luas penampangnya 2,5 ya. Dan juga kita punya volume yang akan kita isi sebesar 1.500 cm3. Dengan menghitung paling tidak gerak jatuh bebasnya sederhananya dengan akar 2GH ya, kita bisa dapatkan kecepatannya ketika logam itu turun. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat berapa sebetulnya kecepatan volume penuangannya, itu kita kalikan dengan penampangnya, yaitu nantinya kita bisa dapatkan sebesar 495 dan kita coba bagi volumenya dengan kecepatan ini, maka kita bisa dapatkan
waktunya, yaitu di sini adalah sebesar 3,2 detik untuk menuang dan mengisi volume sebesar 1560 dengan konfigurasi spesifikasi cetakan seperti ini. Berikutnya kita coba pahami kembali bagaimana selanjutnya untuk memahami logam lain dalam melewati peristiwa solidifikasi atau mengeras dan selanjutnya menyusut. Melalui diagram ini kita bisa pahami yang digambarkan antara temperatur dan waktu, gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ketika dituang maka akan terjadi penurunan temperatur yang signifikan. Nah, disinilah sebetulnya mulai dari waktu ini ke waktu yang berikutnya terjadi pengerasan. Dari sini selanjutnya ada fenomena kembali, yaitu dia akan turun terus sampai mendingin kira-kira. Dan di sini yang akan terjadi yang kita sebut nantinya penyusutan. Kita lihat pertama kali pada saat dia mengeras. Jadi kurang lebih ini adalah struktur ketika kita memotong satu logam. Di sini kita lihat lapisan tipis logam cor ya akan terbentuk di bagian sini. Lalu mengakibatkan bagian luarnya itu yang berbentuk seperti granular dan halus seperti ini. Ya. Lalu pengerasan berlanjut menuju tengah ya sehingga kita lihat polanya ini memanjang seperti ini ya, dengan formasi granular tadi membentuk jarum ya, sehingga kita bisa lihat seperti saraf manusia di sini ya. Ini adalah contoh struktur dari logam ketika dia sudah mengeras. Lalu berikutnya yang kita perlu perhatikan kembali khusus untuk alloy gitu ya. Nantinya pengerasan itu terjadi pada satu rentang temperatur. Jadi berbeda dengan yang tadi, pada satu titik temperatur maka dia akan mengeras sepanjang waktu. Tetapi khusus untuk material yang nanti sifatnya kita bisa lihat alloy, itu akan mengeras dengan rentang temperatur tertentu. Yang selanjutnya akan diteruskan dengan fase mendingin yang menyusut. Kita juga bisa hitung sebetulnya waktu pengerasan itu dari aturan Korinov ya, di mana dengan rumus total pengerasan itu akan sama dengan konstanta dari satu cetakan ya, yang dikalikan berdasarkan rasio dari volume rongga dan luas permukaannya. Lalu kalau kita lihat CM ini juga bergantung dari material cetakannya apa. Ya, misal ada satu konduktivitas termal ya, panas, logam tertentu juga punya konduktivitas yang beragam. Lalu ada sifat termal logam cor, misalnya ada panas fusinya ya, juga ada konduktivitas termal. Lalu juga kita bisa lihat nantinya aspek temperatur penuangan itu akan dilihat relatif terhadap temperatur cair. Ya. Yang berikutnya, sehingga dengan demikian volume riser ini perlu dirancang lebih besar daripada volume rongga cetakan, ya, agar logam di rongga cetakan itu mengeras terlebih dahulu. Ini sebetulnya yang bisa diambil dari aturan Korinov ini, ya, dalam mengestimasi berapa lama suatu logam itu mengeras. Jika kita lihat setelah mengeras, selanjutnya yang terjadi adalah penyusutan atau kita sebut kontraksi di sini. Ya. Pada posisi 0 ini adalah keadaan di mana setelah dituang, ya, pada saat dia mulai mengeras, ya, sebetulnya juga dia mengalami sedikit penyusutan dari tingginya. Lalu setelah dia mulai pada fase perubahannya, gitu ya, solidifikasi, semakin terjadi penyusutan sehingga akhirnya sampai dia betul mendingin, temperaturnya cukup sampai temperatur ruangan, maka dia akan berkurang signifikan
dari rongga cetakan. Ya, ini adalah contoh paling tidak memahami fenomena penyusutan, sehingga di awal kita tentukan rongga cetakan itu selalu lebih besar sedikit untuk mengkompensasi penyusutannya. Ini adalah contoh paling tidak volume kontraksi logam yang bisa dipetakan terhadap beragam jenis logam, aluminium, alloy-nya, ya, lalu besi cor. Di sini bisa dipahami ada perbedaan antara penyusutan pada saat solidifikasi, pengerasan, pada saat suhu di temperatur ruang. Sehingga dengan demikian yang bisa dilakukan adalah memanipulasi terhadap pengerasan tersebut yang bisa kita lakukan pada cetakan. Jadi kita sebut sebagai pengerasan terarah. Bagian rongga yang terletak jauh dari riser diharapkan mengalami proses pengerasan terlebih dahulu. Ya, jika penyusutan terjadi, maka logam lebur dalam riser masih dapat mengisi rongga tersebut. Ya, ini juga sebetulnya mengakomodasi penyusutan tadi dengan mempertimbangkan aturan Corinth. Sehingga kita perlu memberikan riser yang kita rancang menjauhi bagian rongga dan memiliki rasio volume dan luas penampang yang kecil. Ya. Selain itu juga kita bisa manfaatkan khususnya pada bagian yang bersudut atau sempit, kita bisa memanfaatkan yang kita sebut chills atau penyerap panas untuk mempercepat proses pendinginan pada bagian tersebut. Ya, sehingga nanti sisanya akan diisi kembali oleh riser. Bagaimana cara merancang riser? Bisa kita lakukan dengan rumus Corinth tadi sebetulnya, memanfaatkan itu. Kita bisa lihat, kita hitung dimensi pengecorannya, lalu kita ketahui TST-nya berapa. Kita sudah tahu TST-nya berapa, sehingga riser itu dengan rasio tertentu kita bisa menentukan dimensinya, ya, agar waktu pengerasannya selama 2 menit yang tadinya 1,6. Kita coba masukkan, ya, kita coba lihat konstanta dari moldnya, lalu kita coba hitung rasio dari volume dan luas penampang tadi, dan kita kembalikan lagi ke dalam rumusnya dengan memasukkan nilai TST yang baru, sehingga bisa kita dapatkan ukuran diameter dan tinggi dari riser tersebut. Berikutnya yang kedua adalah pemanfaatan dari external chills tadi. Ya. Kita lihat di sini adalah rongga yang sulit sekali untuk paling tidak mengakomodasi agar logam cair tersebut masuk. Jadi perbedaannya yang terjadi pada cetakan pasir dengan adanya external chills, maka seluruh bagian dari rongga tersebut bisa diisi dengan baik. Tetapi tanpa external chills, maka karena bagian ini mendinginnya lama, gitu ya, sehingga bagian tengah ini sukar untuk dicapai oleh logam cairnya, sehingga bisa terjadi rongga seperti ini. Demikian penjelasan terkait dasar-dasar pengecoran. Terima kasih.